Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai faktor pribadi perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri, NIM 75, dan beberapa teman saya, Fatul Amalia, NIM 40, dan Sadza Afra Zakia, NIM 79. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai perilaku yang konsumen tunjukkan untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat dimemuaskan untuk kebutuhan mereka. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Kemudian faktor pribadi terdiri dari 3, yaitu sesuai dengan RPS, yaitu kepribadian, pembelajaran, dan sikap. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian adalah ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dari definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang lain, dan peragai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Sifat-sifat dasar kepribadian yang pertama yaitu ada kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Yang kedua yaitu kepribadian bersifat konsisten dan tahan lama. Yang ketiga yaitu kepribadian dapat berubah. Yang kedua yaitu pembelajaran. Menurut Sylv dalam Rungkut 2019 112, proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian dan konsumsi yang dapat diaplikasikan untuk perilaku di masa yang akan datang. Istilah pembelajaran meliputi total pembelajaran dari yang sederhana sampai penyelesaian masalah yang kompleks. Unsur-unsur yang termasuk dalam teori pembelajaran konsumen antara lain motivasi, isyarat, respon, dan penguatan. Adapun jenis-jenis proses belajar dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama ada proses belajar perilaku, yang di dalamnya ada proses belajar classical conditioning. Yang kedua yaitu proses belajar instrument conditioning. Yang ketiga yaitu belajar vicarious learning. Kategori yang kedua yaitu proses belajar kognitif. Nah, yang ketiga, faktor pribadi dalam konsumen yaitu sikap. Definisi sikap konsumen terhadap merek adalah mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Nah, dengan demikian, konsumen mengevaluasi merek tertentu secara keseluruhan dari yang paling jelek sampai yang paling baik. Dan secara garis besar, menurut Sumarwan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa model sikap, antara lain yaitu the three component attitude model atau triandis, multi attribute attitude model atau Wishbone, dan yang terakhir yaitu ideal point model atau model angka ideal. Nah, menurut Daniel Kass dalam Setiadi 2003 mengklasifikasikan ada 4 fungsi sikap, yakni yang pertama fungsi utilitarian, yang kedua fungsi ekspresi nilai, yang ketiga fungsi mempertahankan ego, dan yang terakhir yaitu fungsi pengetahuan. Sedangkan menurut Shimamura 2004, pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, pengaruh keluarga dan teman-teman. Yang ketiga, direct marketing. Yang keempat, media massa. Yang kelima, karakteristik individu itu sendiri. Nah, keputusan dalam membeli suatu produk atau barang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, cukup sekian pemaparan
dari kelompok 1 mengenai faktor pribadi dalam perilaku konsumen. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.